pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit sudut pandang mengenai pinjaman online. Bagaimana teknisnya, bagaimana cara mereka menipu, uangnya kemana, proses penyidikannya bagaimana, penyelidikannya bagaimana. Karena saya lihat, jadi sebagaimana diketahui ya mungkin pendahuluan, investasi ini tentu berkembang dengan adanya teknologi. Mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu belum ada namanya handphone. Saat ini kita sudah ada handphone, kan itu. Handphone ini juga dominan akan menyebarkan kejahatan-kejahatan 100 tahun ke depan. Mungkin 50 tahun teknologi yang ada ini, kejahatan-kejahatan semakin berkembang. Tidak hanya kejahatan-kejahatan yang konvensional saja, semua kejahatan rata-rata dan mayoritas besar menggunakan handphone sebagai alat komunikasi pinjaman online. Jadi pinjaman online ini sudah mulai booming pada saat COVID di 2019-2020. Ini bagaimana kemudahan yang diciptakan oleh orang-orang yang memiliki ide untuk meminjamkan uang secara virtual. Sehingga dengan adanya teknologi ini juga maka ada kejahatan. Selain ada pinjaman yang ilegal, yang legal, ada juga kejahatan yang ilegal. Lanjut. Nah, di sini bapak-bapak dan ibu-ibu kita bisa membedakan apa pinjol yang legal dan ilegal. Sebenarnya kalau saya pribadi gampang untuk membedakannya, Pak. Gitu kan. Yang pertama membedakannya di dalam aplikasi. Apabila ada aplikasi, kita cek tadi yang disampaikan Pak Tongam. Kita cek di situs ataupun website OJK. Ada 100 aplikasi yang terdaftar dan berizin di OJK. Jadi di luar daripada 100 itu adalah ilegal. Bagaimana proses bisnis proses peminjaman dari pendaftaran sampai uang itu nyampe kepada pelaku-pelaku ilegal yang ada di Tiongkok. Rata-rata semuanya di Cina, di Tiongkok, tidak sebagian kecil di Indonesia. Proses awalnya yang pertama adalah borrower ataupun peminjam, dia mencari satu aplikasi, baik itu dari website ataupun dari WA ataupun dari Google Play Store. Kemudian mendaftarkan di salah satu aplikasi itu dengan KTP, kemudian nomor rekening dan sebagainya. Setelah diklik, itu mau tidak mau nomor handphone, kemudian KTP-nya, nomor rekening itu sudah tersave sama para pelaku kejahatan ini. Nah, kemudian setelah uang itu sampai di peminjam ataupun borrower, nanti akan disalurkan melalui payment gateway ataupun transfer dana. Ada yang tadi 600.000 nyampe lah ke peminjam. Kemudian apabila dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu tidak membayar, maka para debt kolektor ataupun kita sebut debt collection, ibaratnya preman-premannya, dia akan meneror, kan gitu. Kira-kira meneror orang yang terlambat meminjam. Di sini mereka berusaha untuk meyakinkan peminjam agar melakukan pembayaran. Kenapa? Karena para debt collection ini mereka mendapatkan jasa upah fee atas usaha untuk melakukan pengembalian dari pihak peminjam. Jadi ada berapa persentase yang dapat oleh para debt collection. Jadi kemudian apabila si debt collection ini berhasil mengembalikan melalui borrower, maka akan dilakukan pengembalian melalui payment gateway, yaitu suatu perusahaan dana yang dikirim yang berujung ke pihak perbankan. Jadi ada rekening penampung utama di Indonesia sebagai bentuk untuk rekening, di mana akan dikirim melalui falas ataupun money changer ataupun kita sebut UFA layering beberapa kali falas sampai di Tiongkok dalam bentuk dolar dan yuan. Lanjut, kita juga di sini mendapatkan 4 orang pelaku yang membantu. Di antaranya yaitu ketua koperasi ini Sejahtera Andalan Bersama. Saya masih ingat ini Pak. Sejahtera Andalan Bersama nih. Ini KSP yang bentuknya katanya virtual office Pak. Ini. Oke, kantornya di mana? Berdasarkan akta pendirian itu ada di Jakarta di lantai apartemen sekian. Kita datangin.
ternyata itu adalah toko bank. Jadi semuanya bohong, kalau kami sebut bullshit kan gitu. Semuanya bohong, mereka menggunakan identitas resmi yang ada, namun tidak ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Akta pendirian ada, akta pendirian koperasi ada, dari notaris ada, dan lain sebagainya. Izin dari Kementerian Koperasi pun ada, Kementerian Koperasi pada situ. Jadi kami juga sudah menegur dari Kementerian Koperasi, Pak, yang tertingginya. Kenapa saudara memberikan izin kepada KSP ini, tapi tidak pernah dilakukan pengecekan ke bawah seperti apa bentuk koperasinya. Nah, kami menetapkan tersangka terhadap Ketua Koperasi Solusi Andalan Bersama ini. Nah, di sini keterlibatan warga negara asing di dalam kejahatan investasi ilegal, khususnya pinjaman online. Mengapa Indonesia ini sangat menarik buat orang asing? Itu jadi pertanyaan saya. Mengapa hanya Indonesia saja yang menarik untuk dijadikan korban oleh warga negara asing? Tadi Pak Tongan mungkin sudah menyampaikan sebagian, gitu kan? Yang pertama, karena mayoritas orang Indonesia itu bersifat konsumtif. Udah pasti itu konsumtif. Dia lebih besar pasak daripada tiang. Misalnya tetangga punya motor nih, kita nggak mau kalah nih, kita beli motor lagi. Caranya gimana? Pinjol ilegal, habislah selesaikan kita dan sebagainya. Jadi konsumtif ini yang dipergunakan oleh warga negara asing, oleh orang-orang Tiongkok sana untuk mengelabui orang kita sendiri. Dan yang membantu mengelabui warga negara Indonesia adalah orang-orang kita juga. Kenapa? Tadi sudah disebutkan, ada yang membantu perusahaannya, ada yang jadi ketua koperasi, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi komisaris dan lain sebagainya. Mereka digaji oleh warga negara Tiongkok dengan tidak seberapa, tapi pengembaliannya dalam kurun waktu sebulan itu bisa mencapai ratusan miliar yang dikirim ke Tiongkok dalam bentuk dolar dan yuan. Oleh karena itu banyak orang-orang Indonesia ini yang harus memperbaiki literasi keuangannya. Ya, di sini sama-sama Bapak dan Ibu, kami juga dulu sebagai bagian dari OJK menghimbau kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu hati-hati dalam berinvestasi, khususnya dalam pinjaman online ilegal. Saya itu pasalnya pasal apa? Pemendangan gitu. Karena kita pinjol nggak ada undang-undangnya gitu. Nah, inilah terobosan yang kami dapatkan. Di sini pasalnya bisa pasal Undang-Undang ITE tentang manipulasi dokumen elektronik, perangkat keras, merusak dokumen dan sebagainya. Kemudian perlindungan konsumen, kemudian pengancaman dan TPPU. Ini tetap kami menggunakan TPPU untuk memiskinkan para pelaku kejahatan, khususnya pinjaman online. Saya bersama tim hanya berdelapan memberantas pinjaman online ilegal dengan barang bukti sebanyak 20,4 miliar. Kami sita dari pinjaman online ilegal sebanyak 20,4 miliar. Ini dananya sangat cepat sekali pinjol. Jadi perusahaan dari Tiongkok itu memiliki dana di bulan awal 300 juta. Kita tangkap kemudian di 8 bulan berikutnya, artinya tenggat waktu 7 bulan. Modal 300 juta, pengembalian 20,4 miliar dalam waktu 7 bulan. Itu baru dalam satu aplikasi, Pak. Ini korbannya semua orang Indonesia, Pak, bukan orang luar, Pak. Dan ini masih satu, Pak. Kami juga sudah pernah menyita robot trading 100 miliar, menyita gedung, Koperasi Indosuria, KSP Indosuria. Kemudian kami juga sudah pernah menyita Lamborghini, Ferrari, sikat semua. Karena rata-rata mereka menawarkan investasi yang tidak logis. Ini pertanyaan yang cukup bagus, kan? Saya tambahannya di Pak Tongam. Saat ini mungkin anak-anak muda, anak-anak sekolah, kalau main game kan gitu, tiba-tiba lagi main game keluarlah iklan, slot gitu kan, masukin ke dana sekian, nanti sehari kita main slot, datang untung 3.000, kalau kalikan seminggu dapatlah 300.000 misal gitu kan? Ya, mengapa itu tidak diberantas? Ini bagus, Bu. Karena saya sampaikan pertama begini, kemampuan penyidik, saya bilang,
kemampuan penyidik beserta stakeholder ini masih hanya dimiliki oleh penyidik-penyidik yang ada di Barreskrim yang ada di Jakarta. Artinya, kalau kami analisa Pak Tongan izin Pak, itu ada pendaftaran dari satu aplikasi kepada aplikasi dana yang digunakan untuk judi online, slot, gacor dan sebagainya. Kita akan mengetahui apabila kita sudah meriksa pihak dana dalam sudut pandang hukum. Tapi dalam sudut pandang konvensional Bu, kenapa tidak bisa diberantas kan gitu? Kenapa tidak bisa dihapus? Ibu tahu hantu Bu? Hantu. Nah, tadi sampaikan. Hantu itu tidak berwujud Bu. Hantu itu bisa dilihat, tapi tidak bisa dipegang. Kan gitu. Kita bisa lihat tapi nggak bisa dipegang. Ibaratnya ini sama. Aplikasi itu kita bisa lihat, tapi kita tidak bisa pegang. Kita tidak bisa menghapus salah satu aplikasi di Google Play Store. Coba Bapak hapus di Google Play Store, masuk ke Google Play Store-nya, bukan masuk ke handphone kita. Di Google Play Store, hapus salah satu aplikasi yang ada di Google Play Store. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Coba aja kalau emang nggak percaya kan? Karena itu semua dibuat sistem oleh Silicon Valley atau Google yang ada di Amerika sana. Yang bisa menghapus hanya mereka aja. Artinya perizinan semua ke Amerika. Kita sebagai pengguna internet hanya mendapatkan bias daripada hal seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan Kominfo saat ini sudah melakukan pemblokiran. Tadi ada 5.000 aplikasi blokir. Tapi muncul lagi. Karena membuat aplikasi itu semudah membuat kue. Mungkin kalau ibu-ibu membuat cake nih, nanti ini bikin lagi, gampang sekali Bu. Dari rumah bikin jadi kan gitu. Jadi inilah kekurangan dan kelebihan teknologi yang ada di dunia. Ini bisa dipergunakan untuk kejahatan ataupun kebaikan. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya, kan gitu Bu. Oleh karena itu waspadalah apabila ada tawaran-tawaran yang tidak masuk akal. Sampaikanlah ke anak-anak kita judi online, apalagi gacor, apalagi di dana itu sudah mulai muncul surat-surat ini tidak ada untungnya, lebih banyak kerugiannya. Seperti itu kira-kira Bu ya, mungkin tambahan dari kami ya, harus lebih aware ataupun waspada terhadap kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin terima kasih itu aja teman-teman. Saya tidak pernah meminjam di mana aku laku dan tiba-tiba ketika akan meminjam dana ke bank itu tidak bisa. Dan sudah disampaikan sama Ibu Bu Wiwik bahwa proses peminjaman itu aku laku merupakan multi payment ya, tidak? Pembiayaan. Artinya mungkin istri Bapak pernah melakukan pembiayaan melalui aku laku. Atau mungkin orang lain yang menggunakan identitas istri Bapak sendiri. Jadi itu perlu dilakukan pengecekan ke tadi disampaikan OJK di Medan karena perlu klarifikasi apakah memang istri Bapak itu pernah melakukan peminjaman dengan identitas dan lain sebagainya di akun laku tersebut. Dan apakah itu sudah lunas ataukah bagaimana? Itu nanti akan ada transaksi pengiriman ataupun transaksi penerimaan. Dari situ bisa diklarifikasi kepada aku laku apakah memang istri Bapak yang melakukan peminjaman. Tentu tadi sudah disampaikan di slip di mana OJK di Medan bisa ya. Karena Pak Sofyan sudah klarifikasi ke aku laku belum ada kabar sampai sekarang seperti itu kira-kira ya. Nanti bisa ke OJK Medan untuk menyampaikan keluhan dan masalahan terkait dengan slipnya ini. Karena mereka OJK Medan dan OJK Pusat satu dan horizontal yang tentu langsung berkaitan dengan slip ataupun BI checking yang ada di Bank Indonesia. Demikian mungkin disampaikan dari saya.